Sampai jumpa lagi dengan kuliah statistik tahunan kali ini. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan mulai masuk ke topik bahasan yang pertama untuk penilaian kompetensi yang pertama, yaitu tentang pengenalan statistik. Jadi sebelum kalian nanti menyebar kuesioner, kemudian dari siapa respondennya, kalian ada baiknya tahu dulu pengantar-pengantar yang ada di dalam statistik kali ini. Baik, jadi setelah mengikuti pertemuan kali ini, kalian nanti akan bisa atau mampu mendefinisikan apa itu yang dinamakan populasi, kemudian apa itu sampel, perbedaannya seperti apa, kemudian selain itu juga ada beberapa istilah yang berhubungan dengan populasi dan sampel, yaitu parameter sama statistik. Jadi apa yang dinamakan parameter, lalu statistik itu yang seperti apa, perbedaannya seperti apa, dan seterusnya nanti kita bahas di sini. Kemudian selain itu ada juga istilah data primer sama data sekunder. Apa bedanya data primer sama data sekunder? Kemudian ada konsep dasar yang di statistik lagi, yaitu tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi kalau di pertemuan kemarin saya sudah menyebut statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Lalu bedanya sama statistik inferensial itu apa? Nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kenapa sih sebenarnya statistik itu perlu dipelajari? Gitu ya? Ini di dalam slide ini ada contohnya adalah seorang manajer. Tapi sebenarnya tidak harus manajer. Apapun kalian, apapun orang itu, sebenarnya mereka juga sebagian besar membutuhkan statistik. Kenapa orang itu butuh statistik? Ya, sebenarnya nanti di sini dengan statistik kita bisa tahu bagaimana kita harus menggambarkan sesuatu. Jadi kalau selama ini misalkan kita tahu, oh selama ini kalau saya lewat jalan, gitu ya, selalu macet, di mana jumlah kendaraan motornya adalah lebih banyak dibanding jumlah mobil dan sebagainya. Kita hanya tahu kenyataannya seperti itu, tapi kita kurang bisa menjelaskan kepada orang-orang yang tidak pernah lewat di situ atau mungkin pernah lewat di situ tapi tidak sempat lihat kanan kiri dan sebagainya, biasanya susah. Nah, akan lebih gampang kalau kita menggambarkan yang terjadi itu adalah menggunakan data, dan data itu digambarkannya adalah dengan menggunakan statistik. Nah, hanya dengan statistik itu kita bisa memberitahukan tentang berbagai macam informasi. Kemudian yang kedua, dengan statistik kita bisa menggambarkan kesimpulan yang berhubungan dengan populasi. Jadi anggap aja kalau kasus yang pertemuan kemarin kita punya nasabah bank mandiri, maka dengan menggunakan statistik kita bisa memberikan kesimpulan tentang semua nasabah bank mandiri dalam bentuk informasi yang sederhana atau dalam bentuk informasi yang didasarkan pada sampel saja, didasarkan pada informasi yang didapatkan dari beberapa orang yang kita pilih untuk menjadi kuesioner atau kita wawancara. Kemudian yang ketiga, dengan statistik nanti kita bisa mengembangkan proses. Jadi kalau dari statistik deskriptif tadi kita tahu, oh ternyata kelemahannya adalah di bagian ini. Ternyata selama ini bagian kasir itu selalu lambat dalam menangani para nasabah. Maka berdasarkan informasi tadi, maka perusahaan bisa meningkatkan proses. Jadi, oh sebaiknya pada jam-jam tertentu kita sebaiknya memberi kasirnya adalah jumlah berapa orang, sehingga nanti yang ditangani adalah seluruh PP.